Kita hari ini akan membahas tentang kedaulatan Allah, dosa dan manusia, kehendak bebas manusia. Saudara, tema kita malam ini satu tema yang cukup banyak menjadi perdebatan, khususnya ketika membicarakan antara relasi Allah dan kehendak bebas manusia yang terlebih lagi dikaitkan dengan masalah dosa, ya. Nah, ini akan menjadi pembicaraan kita. Namun sebelumnya kita akan melihat apa sih yang dimengerti tentang kehendak bebas itu, ya. Jadi saudara sekalian, kehendak bebas itu adalah satu kemampuan akal budi di mana manusia itu mampu untuk memilih, ya, yang baik atau yang jahat. Jadi ini satu kemampuan, satu potensi yang ada di dalam diri manusia yang sebenarnya Tuhan telah tanamkan di dalam diri kita. Satu kemampuan yang menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini. Nah, ini menjadi satu problem karena istilah kehendak bebas itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Tapi mau tidak mau ini ada satu topik yang bersinggungan dengan teologi karena ini menyangkut natur manusia yang memiliki satu kehendak. Jadi sebenarnya ini pembahasan yang bersinggungan dengan bidang filsafat, ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat beberapa pandangan dari para filsuf Yunani. Nah, misalkan orang yang bernama Aristotle, ya. Aristotle itu mengatakan, saudara, bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dirinya. Dia bisa memilih apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi Aristotle di dalam bukunya yang terkenal Nicomachean Ethics itu mengatakan bahwa manusia dalam dirinya itu punya kuasa untuk berbuat yang baik atau berbuat yang tidak baik. Semua itu berada di dalam genggaman tangan manusia, ya. Demikian juga kalau kita melihat di dalam hampir semua pemikiran para filsuf Yunani kuno, semua rata-rata percaya bahwa manusia itu memiliki satu kehendak bebas di dalam dirinya. Jadi saudara, di dalam gambaran Plato misalkan, ya, kehendak bebas itu atau kehendak manusia itu diletakkan di tengah-tengah di antara akal budi dan hawa nafsu. Jadi kalau kehendaknya itu dikuasai oleh akal budi, maka orang ini menjadi orang yang baik, ya, dipimpin oleh akal budi. Tapi kalau kehendaknya itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka orang ini pasti menjadi orang yang tidak baik. Jadi ini pemikiran hampir di semua para filsuf Yunani kuno selalu memiliki pemikiran seperti ini. Jadi intinya saudara sekalian, di dalam pemikiran para filsuf Yunani kuno, mereka itu percaya bahwa manusia itu bisa mengendalikan dirinya. Karena kita tahu dasar dari filsafat itu adalah sesuatu yang bersifat antroposentris, ya, berpusat pada manusia. Maka hampir semua mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dirinya. Jadi memiliki yang namanya free will. Manusia memiliki apa yang namanya free will. Nah, saudara, pemikiran dari para filsuf Yunani kuno ini mau tidak mau itu mempengaruhi banyak bapak-bapak gereja. Misalkan seperti John Chrysostom, ya, bapak gereja Jerome, Clement Alexandria, maupun Duns Scotus, teolog abad pertengahan. Mereka ini orang-orang yang percaya, saudara, bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dirinya, baik sebelum jatuh dalam dosa maupun sesudah jatuh di dalam dosa. Nah, kenapa kok kita perlu membicarakan tema ini pada malam hari ini? Di dalam institusio, tema ini menjadi tema yang
cukup pelik ya, sehingga John Calvin harus menuliskan, menguraikan pemikiran pandangan reform tentang kehendak bebas. Nah, ini menjadi topik yang menjadi perdebatan di dalam sepanjang zaman ternyata, saudara. Di dalam masa gereja mula-mula, kita tahu orang yang namanya Pelagius yang hidup sejaman dengan Agustinus, ini dua musuh bebuyutan. Jadi di dalam diagram ini saudara bisa lihat bahwa perdebatan tentang kehendak bebas ini satu perdebatan yang terulang terus di dalam sepanjang sejarah gereja. Mulai dari yang paling awal itu Pelagius melawan Agustinus. Jadi Pelagius kita tahu bapak gereja yang dicap bidat ya, karena tidak percaya dosa asal, manusia itu lahir baik, memiliki kehendak bebas. Nah, Agustinus orang yang hidup sejaman dengan Pelagius ini melawan pemikiran dari Pelagius. Ya, jadi tuliskan buku Against the Pelagian. Nah, memasuki masa reformasi, saudara, di situ muncul orang yang namanya Erasmus, seorang humanis yang juga percaya bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dirinya. Ya, kemudian ini ditentang oleh Martin Luther dengan bukunya yang terkenal Bondage of the Will ya, perbudakan kehendak manusia. Nah, di dalam zamannya Calvin juga sama. Dia punya musuh yang namanya Albert Pigius dari gereja Roma Katolik yang mengajarkan manusia itu memiliki satu kehendak bebas di dalam dirinya. Nah, saudara, dari diagram ini saudara bisa melihat dari garis Agustinus, pemikirannya ini nanti diadopsi oleh bapak-bapak reformator, termasuk oleh John Calvin sendiri. Ini adalah kelompok-kelompok yang menolak kehendak bebas di dalam diri manusia. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, bagaimana pemikiran Calvin sendiri di dalam institusio, bahwa ternyata dia sangat menentang apa yang namanya kehendak bebas ini, free will. Nah, selain di dalam buku institusio yang kita bahas ini, dia juga menuliskan pemikirannya tentang kehendak bebas itu di dalam bukunya yang lain. Nah, buku ini mungkin tidak terlalu terkenal ya, The Bondage and the Liberation of the Will, yang merupakan satu apologia, satu pembelaan dia terhadap Albert Pigius, musuhnya ya, yang mengajarkan manusia itu memiliki kemampuan untuk kehendak bebas di dalam dirinya. Jadi saudara, ketika kita mempelajari di dalam institusio ini, Calvin terang-terangan mengutip pemikiran daripada Bapak Gereja Agustinus. Jadi garis reform itu sebenarnya mengadopsi pemikiran daripada Bapak Gereja Agustinus. Ya, dia mengatakan, saudara, bahwa ada beberapa hal penting pemikiran dari Bapak Gereja Agustinus tentang kehendak bebas yang akan kita pelajari pada malam ini. Yang pertama, saudara, Agustinus mengajarkan ya bahwa memang bahwa pada waktu manusia pertama kali diciptakan, manusia itu memiliki di dalam dirinya itu disebut sebagai powers of free will, ya, satu kekuatan kehendak bebas yang begitu besar di dalam dirinya. Tapi kata Agustinus, kemampuan free will ini itu hilang, bukan sekedar rusak, saudara, tapi hilang. Hilang karena apa? Hilang karena manusia berdosa. Jadi saudara, sekali lagi ya, definisi free will, kehendak bebas, itu adalah kemampuan manusia untuk memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, itu definisi singkat dari free will. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita, pertama kali Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Dalam hal ini Adam dan Hawa ya. Adam bisa memilih taat kepada Allah, atau Adam bisa memilih tidak taat kepada Allah. Itu kehendak bebas, saudara. Tapi kehendak bebas ini itu sudah hilang. Hilang kenapa? Karena mereka telah memberontak kepada Allah. Jadi kalau menurut
pemikiran saya itu hilang terakhir kalinya ketika mereka pakai kehendak bebas itu untuk memberontak kepada Tuhan. Maka hari itu mereka sudah kehilangan apa yang namanya free will di dalam dirinya, ya. Jadi dengan adanya atau dengan kehilangan kehendak bebas ini di dalam dirinya, Agustinus mengatakan yang namanya kehendak itu sekarang sudah tidak bebas. Nah, kenapa tidak bebas? Karena sudah diperbudak oleh dosa. Sehingga tidak ada lagi kemampuan, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi keinginan di dalam diri manusia untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Jadi saudara, ini adalah pengertian kedua ya daripada Agustinus tentang kehendak bebas. Nah, di dalam bagian ini kita menemukan, saudara, banyak orang seringkali bingung menggunakan istilah ini. Orang seringkali berkata kita masih memiliki kehendak bebas untuk memilih. Padahal kalau kita mengerti di dalam pemikiran Agustinus dan Reform, kita menolak adanya yang namanya free will karena sudah diperbudak oleh dosa. Tadi Martin Luther menuliskan kan buku Bondage of the Will, perbudakan kehendak. Jadi kita itu masih memiliki kehendak, saudara. Masih memiliki will. Karena itu sesuatu yang tidak bisa hilang di dalam diri manusia. Tapi will itu sudah tidak free lagi. Karena sudah diperbudak oleh dosa. Kita ingat Tuhan Yesus ngomong, siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Ya, jadi ini pengertian yang kedua dari Agustinus. Yang ketiga, saudara, Agustinus melanjutkan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan dari Roh Kudus, manusia kehendaknya tidak mungkin menjadi bebas atau merdeka. Saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 32 kan mengatakan, kamu akan mengenal kebenaran, dan jikalau kamu mengenal kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Ya, kata yang pakai sana kebenaran aletheia. Nah, saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam kalimat itu? The truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Memerdekakan dari apa, saudara? Dari dosa tentunya. Maka ini menjadi satu prinsip bagi Agustinus. Kalau orang itu tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, tidak ditebus di dalam Yesus Kristus, maka saudara, apa yang dipikirkan, yang dilakukan oleh manusia, itu tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Karena kehendaknya itu masih terikat oleh dosa. Ya, jadi saudara sekalian, ini ada satu prinsip yang ditekankan oleh Bapak Gereja Agustinus di dalam hal ini. Jadi kita lihat sekarang, hanya orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, orang yang menjadi anak-anak Tuhan, dikatakan itu adalah orang yang kehendaknya dimerdekakan atau kehendaknya itu dipulihkan. Dengan kata lain, kita sekarang ini memiliki apa yang disebut dengan free will. Berarti kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kita bisa memilih apa yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi kita tidak melulu apa yang kita lakukan itu terus melawan Tuhan atau berdosa di mata Tuhan. Orang percaya bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan karena free will-nya, kehendaknya itu sudah dipulihkan kembali. Nah, saudara, kalau kita mengerti bagian ini ya, ini ada satu poin yang juga ditekankan di dalam prinsip tulip yang sudah sering kita dengar. Di dalam poin pertama dari tulip, total depravity, itu sebenarnya berbicara tentang hal ini, saudara. Bahwa di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, yang rusak total itu, manusia sekarang sudah tidak bebas lagi. Manusia mati secara rohani, kehendaknya diperbudak oleh dosa. Nah, ini semua sekarang berbicara
tentang keberadaan kehendak bebas yang hilang, berarti kehendak yang sudah tidak bebas lagi. Itu salah satu hal yang ditekankan di dalam prinsip total depravity. Ya, jadi tanpa born again, tanpa kelahiran kembali, kita tidak mungkin akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, maka saudara, ketika kita berbicara diri kita sekarang yang sudah ditebus di dalam Kristus, maka sampai sejauh apa sih kita itu mesti bergantung kepada Roh Kudus? Tadi kan dikatakan tanpa pertolongan Roh Kudus kita itu tidak mungkin bisa memiliki kehendak bebas lagi. Maka Calvin di dalam bagian selanjutnya itu berbicara tentang ketergantungan kita kepada Roh Kudus, ya. Ada 3 hal yang dia sampaikan, saudara. Yang pertama, itu adalah kebergantungan kita kepada Roh Kudus itu bersifat total. Jadi kita itu bisa memilih yang baik, yang berkenan. Sebenarnya itu bukan dari kekuatan diri kita. Kita tidak patut bermegah, ya, kita tidak patut sombong karena sebenarnya akal budi kita dan sebagainya itu adalah bergantung total kepada anugerah Tuhan semata-mata. Jadi bukan karena kita sudah ditebus lalu kita menjadi orang hebat, tidak. Tapi kita membutuhkan anugerah Tuhan setiap saat menopang akan kehendak bebas kita, ya. Ini jadi poin pertama yang ditekankan oleh Agustinus, yaitu kebergantungan yang bersifat total. Yang kedua, saudara sekalian, kebergantungan kita kepada karya Roh Kudus itu bukan hanya bersifat total, tetapi itu juga bersifat selamanya, ya. Bersifat selamanya, bukan sementara. Ini yang ditekankan oleh Calvin di dalam bukunya. Jadi sampai kapan kita bergantung kepada Roh Kudus itu? Ya, terus sampai kita bertemu dengan Tuhan, dengan sampai di dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi Calvin mengatakan bahwa pikiran kita itu tidak hanya cukup diterangi 1 hari saja, tapi kita terus-menerus seperti kita membutuhkan matahari setiap hari di dalam hidup kita. Kita membutuhkan karya Roh Kudus selama-lamanya di dalam diri kita, ya. Jadi saudara, ini pemikiran Calvin ya tentang kehendak bebas, bahwa di dalam pandangannya setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak lagi memiliki kehendak bebas atau biasa yang kita kenal dengan istilah free will, ya. Jadi kita hari ini mengerti, jangan sampai kita keliru lagi di dalam mengajar atau di dalam memimpin renungan dan sebagainya. Kita mengatakan bahwa manusia di dalam dosa masih memiliki kehendak bebas. Enggak, saudara. Kehendak kita tidak bebas, kehendak kita itu diperbudak oleh dosa, kecuali kita sudah ditebus di dalam Kristus. Maka dia mengatakan di dalam bukunya, ya, dia lebih suka menghindari kata ini, free will ini. Dia lebih baik tidak memakai istilah free will ini. Karena istilah ini adalah satu istilah yang bisa membingungkan orang, ya, memunculkan banyak kesalahan di dalam pemakaiannya. Jadi di dalam buku Institutio ini, Calvin menghindari istilah free will di dalam buku-bukunya, ya. Nah, saudara-saudara, kenapa sih di dalam pemikiran reform ini para reformator semua itu menolak konsep tentang kehendak bebas, ya. Kenapa kok kita menolak? Calvin memberikan satu penjelasan, saudara, bahwa konsep kehendak bebas ini adalah satu konsep yang berbahaya sebetulnya. Artinya kalau seorang menganggap manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dosa,
dia bisa memilih yang baik, bisa memilih yang jahat, semua berada di dalam genggaman tangannya. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, bahayanya apa, saudara? Ini adalah satu ajaran yang merampas kemuliaan Allah. Jadi ini artinya begini, kalau seseorang itu bisa memilih yang baik dan yang jahat, berarti sebenarnya dia itu tidak membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Oh, dia bisa memilih yang baik kok. Untuk apa dia membutuhkan anugerah Tuhan? Saudara, inilah pemikiran dasar daripada Pelagius, ya, Bapak Gereja Pelagius, yang mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan betul-betul murni karena perbuatan baik, tidak membutuhkan anugerah Tuhan sama sekali. Karena dia percaya manusia itu punya free will. Nah, inilah yang ditentang di dalam ajaran daripada teologi reform, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak mungkin bisa memilih apa yang baik, ya. Maka saudara, ini yang dijelaskan dari berbagai ayat di dalam institusio ini, bahwa tanpa Allah, ya, dia tidak mungkin akan bisa memiliki kehendak bebas di dalam hidupnya dia. Nah, selanjutnya saudara, kalau kita berpikir bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dirinya, ini sesuatu yang juga berbahaya, kata Agustinus. Bahwa dia mengatakan kita ini adalah orang yang jahat sebenarnya di mata Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin bisa berkenan, hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, ya. Maka kesimpulannya saudara, doktrin tentang free will ini adalah menjadikan manusia itu tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Inilah inti penolakan di dalam ajaran reform tentang kehendak bebas manusia. Kalau manusia memiliki kehendak bebas, berarti sebenarnya dia tidak membutuhkan anugerah Allah, karena dia bisa memilih Allah di dalam hidupnya, ya. Nah, saudara, di dalam institusio ini ada satu hal menarik yang Calvin jelaskan, ya. Saya berikan di dalam bentuk satu diagram tentang dampak daripada dosa terhadap kehendak bebas manusia. Ketika kita berbicara bahwa manusia itu telah kehilangan satu kehendak bebas, sebenarnya yang ingin ditekankan itu kehendak bebas yang hilang itu di dalam hal seperti apa. Nah, dia di dalam bukunya membedakan dua macam dampak dosa, saudara. Yang pertama, dia sebut sebagai ada dampak dosa yang bersifat earthly things, hal-hal yang bersifat kesementaraan, atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kehendak kita itu masih boleh dikatakan berfungsi, ya. Kehendak kita, akal budi kita itu masih bisa berfungsi dengan baik. Saudara masih bisa memilih apa yang ada di dalam urusan-urusan yang bersifat duniawi ini dengan akal budi saudara, dengan kehendak saudara, saudara masih bisa memilih mau bekerja di mana, mau memilih sekolah yang baik di mana. Saudara masih bisa membedakan hal-hal yang bersifat moral, ya, mencuri itu salah, berdosa dan sebagainya. Ini masih bisa berfungsi dengan baik. Artinya manusia masih bisa menjalankan. Tetapi dampak dosa di dalam arti yang kedua, saudara, yaitu heavenly things. Hal-hal yang bersifat surgawi. Calvin menegaskan di dalam bagian ini, akal budi kita, kehendak kita itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kehendak bebas yang hilang, yang rusak, itu lebih ditekankan kepada bagian yang kedua, heavenly things. Apa sih maksudnya, saudara? Hal-hal yang heavenly things, akal budi manusia itu tidak berfungsi. Artinya manusia tidak bisa lagi mencari Allah yang benar,
Manusia tidak bisa lagi hidup di dalam tuntutan daripada hukum-hukum Allah yang benar. Manusia tidak mungkin lagi bisa mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya, inilah yang Calvin katakan di dalam bukunya. Jadi ada hal-hal duniawi, ya ini masih bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat rohani, manusia di sini sudah rusak total. Kehendaknya betul-betul sudah diperbudak oleh dosa. Ya, jadi di dalam bagian ini kami memberikan ada 3 hal tentang keterbatasan akal budi atau rasio di dalam hal rohani. Saudara, dampak dosa di dalam kehendak kita yang sudah diperbudak oleh dosa itu nyata di dalam 3 hal. Pertama, di dalam kehendak manusia dalam dosa, manusia tidak mungkin lagi bisa mengenal Allah. Jadi inilah yang disebut dengan kehilangan kehendak bebas. Manusia tidak bisa memilih Allah lagi, saudara. Manusia tidak memiliki kemampuan knowing God, mengenal Allah. Yang kedua, dampak daripada kehendak bebas dalam hidup manusia adalah dia tidak mungkin bisa mengenali kebaikan Allah bagi dirinya, bagi orang berdosa. Yaitu apa? Keselamatan. Jadi dia tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Jadi bukan saja tidak bisa mengenal Allah, tapi dia tidak mungkin bisa mengenal kebaikan Allah di dalam hidupnya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya, karena kehendaknya sudah diperbudak oleh dosa. Yang ketiga, saudara sekalian, orang yang kehilangan kehendak bebas, dia tidak mungkin mengerti bagaimana harus hidup berdasarkan hukum-hukum Allah. Nih. Jadi di dalam 3 hal inilah dikatakan manusia yang kehendaknya sudah tercemar oleh dosa, dia pasti tidak mungkin bisa hidup selaras di hadapan Tuhan, ya. Saudara, kami mengatakan di dalam 2 hal pertama, ya 2 poin nomor 1 dan 2 tadi, khususnya ketika berbicara tentang Allah, bahkan orang yang paling pinter di dunia pun dikatakan dia lebih buta dari curut. Ya, saudara, curut itu kan satu istilah tikus buta. Artinya ini satu kalimat sarkastik, ya, kalimat yang kasar, yang menyindir. Orang yang paling pinter di dalam dunia pun, yang otaknya paling jenius sekalipun, tetap tidak akan mampu mengenal Allah dan tidak akan mampu mengerti kasih Allah di dalam hidupnya dia. Ya, dia adalah orang yang buta. Kecuali sekali lagi hatinya diterangi oleh Roh Kudus, baru orang-orang seperti ini bisa mengenal Allah. Jadi saudara, di dalam pembicaraan tentang kehendak bebas ini, Calvin itu sangat menekankan tentang dampak dosa di dalam hidup manusia, ya. Dosa itu sesuatu yang betul-betul dahsyat, merampas, memperbudak manusia dan membuat manusia menjadi buta dan mati rohani. Maka dikatakan, di mana tidak ada Roh Kudus memancarkan terangnya, di situ yang ada pasti hanya kegelapan di dalam hidup manusia. Nah, ini adalah penekanan-penekanan yang dia berikan tentang dampak dosa, tentang kehendak bebas manusia, ya. Nah, saudara-saudara, selain berbicara tentang dampak dosa terhadap kehendak bebas manusia, earthly things dan heavenly things tadi, di dalam bukunya dia juga berbicara hal yang lain, saudara, yaitu dampak dosa terhadap 10 hukum Allah. Saudara, kita tahu di dalam 10 hukum Allah itu biasa kan dibagi, ya, menjadi dua loh batu atau 2 bidang besar yang biasa disebut dengan hukum pertama sampai hukum keempat. Itu berbicara hukum-hukum manusia, kewajiban manusia kepada Allah. Hukum-hukum yang kedua itu berbicara tentang
tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Nah, dia mengatakan, saudara, dampak dosa terhadap 10 hukum ini juga memiliki perbedaan. Perbedaannya itu adalah di dalam hukum yang pertama sampai keempat, first table, loh batu yang pertama ini, manusia itu gagal total mentaatinya di dalam dosa. Manusia tidak mungkin tidak menyembah berhala kan, pasti menyembah berhala. Tidak mungkin menguduskan hari Sabat dan sebagainya. Tetapi dia mengatakan, saudara, di dalam hukum yang kelima sampai 10, di dalam relasi sesama manusia, di situ manusia masih mampu mentaati hukum Allah, sekalipun dia adalah orang yang berdosa. Artinya tidak semua orang berdosa itu kan terus mencuri, atau berzina, atau berbohong, dan sebagainya. Kan enggak, saudara. Kita bisa melihat mereka hidupnya baik-baik, ya mungkin seumur hidup tidak pernah membunuh orang, tidak pernah juga ambil duit orang, dan sebagainya. Bisa terjadi. Nah, pertanyaannya, saudara, kok bisa seperti ini ya? Padahal kan kita katakan, orang-orang ini adalah orang yang jatuh dalam dosa, disebut dengan total depravity, rusak di dalam dosa, kehilangan kehendak bebasnya. Mengapa di dalam hukum yang kelima sampai 10 ini masih dikatakan manusia itu memiliki kebaikan di dalam dirinya? Nah, Calvin menjelaskan di dalam bukunya itu ya, meskipun dia tidak memakai satu istilah common grace, tetapi dia mengatakan di dalam hukum yang kedua atau second table ini, itu masih ada yang namanya common grace. Ya, masih ada yang namanya anugerah umum Allah. Jadi Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada orang berdosa di dalam hukum kelima sampai ke-10, tetapi di dalam hukum yang pertama sampai yang keempat, di situ tidak ada yang namanya anugerah umum. Sehingga manusia tidak mungkin lagi bisa mencari Tuhan, tidak mungkin lagi bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi dia masih bisa hidup seolah-olah mentaati hukum kelima sampai yang ke-10. Ya, jadi saudara, ini yang disebut dengan anugerah umum di dalam hidup manusia. Nah, sampai di dalam poin ini, saudara, ini Calvin berbicara tentang dampak dosa terhadap kehendak bebas manusia, ya. Jadi saya akan review sedikit supaya saudara tidak kehilangan arah. Di dalam keberdosaan manusia, kehendak bebas itu sudah hilang. Artinya kehendak itu diperbudak oleh dosa, tidak lagi bebas. Sehingga manusia dikatakan apa yang dilakukan itu selalu berdosa di mata Tuhan, kecuali dia dipulihkan di dalam kelahiran baru. Maka ini menimbulkan satu perdebatan yang baru, menimbulkan satu permasalahan dan pertanyaan yang baru. Kalau begitu, saudara, manusia tidak memiliki kehendak bebas, manusia diperbudak oleh dosa, jadi manusia adalah semacam robot di mata Tuhan. Apakah seperti itu? Ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan Calvin, satu topik yang berkaitan di dalam pembicaraan tentang kehendak bebas, yaitu kompatibilisme. Saya akan menjelaskan sedikit, saudara. Di dalam pembicaraan teologis tentang kehendak bebas ini, manusia dan para teolog itu selalu berpikir, sebenarnya relasi kedaulatan Allah dengan manusia, kehendaknya, entah dia bebas atau tidak bebas, itu seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa Allah itu Allah yang otoriter, ya, Allah yang diktator, yang menetapkan segala sesuatu. Jadi seolah-olah manusia itu seperti wayang di mata Allah. Jadi manusia itu kalau dikatakan tidak memiliki kehendak bebas, jadi dia itu seperti boneka
wayang di mata Tuhan. Apakah seperti ini ya? Memang saudara, ada para filsuf yang mengajarkan seperti itu. Tetapi di dalam pandangan Reform sendiri, Reform tidak berpandangan demikian. Nah, inilah yang juga Calvin jelaskan di dalam institusio ini. Memang istilah kompatibilisme ini tidak muncul di dalam institusio, tetapi sebenarnya pengertiannya itu muncul di dalamnya, ya karena istilah ini baru muncul beberapa ratus tahun setelah Calvin mati, jadi tidak muncul di dalam institusio. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit supaya saudara mengerti bagaimana Reform memahami hubungan kedaulatan Allah dengan kehendak manusia. Entahkah kehendak itu bebas ataukah kehendak itu diperbudak oleh dosa. Saudara, kompatibilisme itu satu ajaran yang mengatakan bahwa antara kedaulatan Allah yang menetapkan segala sesuatu terjadi di dalam alam semesta ini dengan kehendak manusia, entah itu kehendak bebas atau kehendak yang diperbudak dosa, kedua-duanya ini tidak bertentangan. Kedua-duanya ini berjalan sinkron. Banyak orang mengatakan, kalau Allah itu berdaulat, maka manusia tidak bebas. Seperti wayang. Sebaliknya, kalau manusia itu dikatakan memiliki kehendak bebas, maka Allah tidak berdaulat. Ya, jadi dua hal ini dipertentangkan, saudara, di dalam banyak diskusi hubungan kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Tetapi hari ini saya ingin menjelaskan di awal ini bahwa pandangan Reform itu bukan mempertentangkan antara kedaulatan Allah dan kehendak manusia, tetapi mengharmoniskannya yang disebut dengan kompatibilisme. Dari kata kompatibel, ya, sepadan, sejajar. Nah, sekarang kita akan lebih menggali bagaimana Calvin menjabarkan kok bisa Allah yang berdaulat menetapkan segala sesuatu itu sinkron dengan kehendak manusia. Artinya Allah tidak pernah menjadikan manusia itu robot. Nah, saudara, kita mulai. Di dalam pandangan Calvin tentang kedaulatan Allah, Calvin percaya Allah itu Allah yang betul-betul 100% Allah yang berdaulat. Semua hal yang terjadi di dalam seluruh alam semesta ini, saudara, termasuk itu kejahatan, di dalam kedaulatan, di dalam penetapan Allah. Saya harus berhenti sampai di sini dulu. Mungkin ini kalimat yang saudara jarang dengar atau baru hari ini mendengar. Allah adalah Allah yang berdaulat, yang menetapkan, ya, determine. Maka muncul istilah determinisme, penetapan Allah. Itu mencakup, saudara jangan pikir cuma hal-hal yang baik-baik tok. Allah memilih manusia untuk diselamatkan, lalu Allah mengutus Yesus menjadi juru selamat, seolah-olah hal-hal yang baik-baik tok yang Allah tetapkan. Lalu hal-hal yang kejahatan, keberadaan dosa, dan sebagainya itu di luar penetapan Allah. Enggak, saudara. Di dalam institusio, Calvin dengan eksplisit jelas mengatakan, semua hal yang terjadi, entah itu hal yang baik, hal yang buruk, termasuk dosa dan kejahatan, itu berada di dalam ketetapan Allah, kehendak Allah. Artinya, tidak ada hal yang terjadi yang Tuhan tidak tetapkan, Tuhan tidak kehendaki, ya. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol kedaulatan Allah, termasuk kehendak manusia. Nah, kan sesuai dengan konteks pembicaraan kita, ya, maka pembicaraan kita akan difokuskan bukan kepada Allah mengatur alam semesta, tapi kita fokuskan kepada relasi kedaulatan Allah dengan kehendak manusia.
Saudara-saudara, Amsal kan mengatakan Allah itu menggerakkan hati raja seperti aliran air. Dia mau gerakkan kemana, itu terserah Tuhan, ya. Nah, di dalam bagian inilah, saudara, Calvin mengingatkan kepada kita akan determinisme Allah, penetapan Allah. Nah, dia mengatakan bahwa dia mampu membelokkan hati manusia, bahkan di dalam hal-hal yang kelihatannya remeh di mata manusia. Nanti saya akan berikan beberapa contoh dari firman Tuhan, hal-hal yang nampaknya sepele, yang kita tidak pikirkan Tuhan ikut campur, di sana Tuhan ikut campur. Ya, dengan kata lain Calvin mengatakan, manusia tidak pernah bebas mutlak di dalam hidupnya. Di dalam segala sesuatu yang terjadi, di dalam keputusan manusia, kehendak manusia, selalu ada campur tangan Allah. Ini yang harus kita ingat baik-baik, ya. Ini adalah prinsip di dalam pemikiran teologi reform. Nah, sekarang bagaimana Calvin menjabarkan antara kedaulatan Allah dan kehendak manusia itu kok bisa harmonis, kok bisa kompatibel, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Saudara, dia memberikan tingkatan-tingkatan determinisme, tingkatan-tingkatan penetapan yang ada di dalam alam semesta ini. Tentunya saudara, yang pertama, yang paling tinggi itu adalah Allah. Ya, sebagai pribadi yang paling tinggi. Kedua, dia sebut ada pribadi lain loh di dalam alam semesta ini yang memiliki kehendak, yaitu iblis. Barulah itu kita manusia, ya. Dia tidak menggolongkan binatang itu memiliki kehendak. Enggak. Ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah tingkatan yang Calvin sebutkan. Allah itu paling tinggi, iblis ada di urutan kedua, dan manusia paling rendah. Artinya, Allah itulah yang paling menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Bukan iblis, bukan manusia. Saudara ingat baik-baik. Tadi di depan saya katakan Allah itu berdaulat. Tidak ada yang tidak dia tetapkan di dalam alam semesta ini. Ya. Nah, ini yang pertama. Lalu dia mengatakan masing-masing pribadi ini, baik Allah, iblis dan manusia ini, masing-masing memiliki kehendaknya sendiri. Jadi meskipun Allah itu menetapkan segala sesuatu, Allah tidak pernah menjadikan iblis itu robot. Allah tidak pernah jadikan manusia robot. Masing-masing ini, pribadi ini, memiliki kehendaknya sendiri. Baik iblis maupun manusia, ya. Jadi saudara, kesimpulannya dia ingin mengatakan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini itu merupakan pertemuan, ya, tanda petik, perjumpaan kehendak atau kehendak dari ketiganya atau dari kedua masing-masing pribadi ini. Jadi setiap peristiwa itu saudara, entah itu merupakan pertemuan kehendak Allah dengan iblis, atau iblis dan manusia, atau ketiga-tiganya. Kita mungkin selama ini tidak pernah menyadari ini, ya. Inilah yang terjadi di dalam berbagai kasus dalam Alkitab. Dan itu menjadi pola, ya, menjadi prinsip teologis hingga hari ini. Saudara, nanti Calvin memberikan contoh tentang Ayub. Peristiwa Ayub itu apa yang terjadi, nanti dia akan jelaskan. Dan di dalam banyak contoh lain, ketiga pribadi ini kehendaknya itu berjumpa semua satu dengan yang lain. Nah, sampai di sini saya harap saudara bisa mengikuti dengan baik, ya, supaya saudara tidak bingung tentang kompatibilisme ini. Tapi saudara, meskipun setiap peristiwa ini merupakan pertemuan dari kedua atau ketiga pribadi ini, tidak serta-merta urutannya itu bisa bersifat timbal balik, ya. Paul Helm di dalam bukunya itu mengingatkan bahwa di dalam pemikiran Calvin itu tidak bisa terjadi sesuatu yang bersifat timbal balik.
Artinya begini, saudara. Saudara lihat di dalam Alkitab, Allah itu bisa memakai iblis untuk menjadi alat di tangannya. Betul kan? Iblis itu bisa memakai manusia, menipu manusia untuk diperalat oleh iblis. Oh, ini contohnya banyak sekali. Ya, tapi manusia itu tidak bisa memperalat iblis, saudara. Iblis juga tidak bisa memperalat Allah. Jadi saudara lihat, meskipun di dalam semua peristiwa antara kedaulatan Allah dan kehendak manusia itu seringkali merupakan pertemuan dari dua atau bahkan ketiga pribadi ini, tidak serta-merta relasi ini bersifat timbal balik. Tidak ada ceritanya manusia itu memakai Allah atau iblis memakai Allah, tidak ada. Yang ada yaitu tadi yang garis biru, ya. Pribadi yang di atas bisa memakai pribadi yang di bawah. Jadi ini yang perlu saudara ingat. Maka saudara, di dalam poin inilah saudara, kita melihat bahwa mengapa di dalam prinsip kompatibilisme, sekalipun Allah itu menetapkan segala sesuatu yang terjadi, tetap iblis yang dipakai oleh Allah atau manusia yang dipakai oleh Allah tetap harus bertanggung jawab atas dosa dan kejahatan mereka. Di dalam Perjanjian Lama, kasus seperti ini sangat banyak sekali muncul ya. Tuhan ngomong, aku akan mengutus Asyur menjadi cambuk, alat cambukku kepada engkau, menghukum bangsa Israel. Tuhan sendiri ngomong, tetapi aku akan menghukum Asyur atas kejahatannya. Jadi bukan berarti kalau Asyur dipakai Allah, lalu Allah harus berterima kasih kepada Asyur. Tidak. Apa yang dilakukan Asyur, Babel, itu tetap satu kejahatan di mata Tuhan, dosa. Sekalipun itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan penghukuman bagi bangsa Israel. Demikian juga iblis dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, tapi tetap harus bertanggung jawab. Ya, inilah prinsip kompatibilisme, saudara. Jadi di dalam relasi dari kedaulatan Allah dan kehendak manusia, pihak iblis dan manusia tidak pernah dirampas akan kehendak pribadinya. Ini adalah jawabannya, saudara. Jadi manusia dan iblis ketika dipakai oleh Allah untuk menjadi alat di tangannya, mereka juga melakukan semua dosa dan kejahatan itu atas kehendak mereka sendiri. Tadi di atas Calvin mengatakan ya, masing-masing pribadi ini itu tetap memiliki kehendaknya mereka. Nah, kalau kehendak itu adalah kehendak yang diperbudak oleh dosa, berarti mereka juga melakukan dosa dan kejahatan itu atas keinginan mereka sendiri, atas kehendak mereka sendiri. Ya, jadi saudara, ini yang dikatakan di dalam kalimat yang bahasa Inggris tidak saya terjemahkan, tapi artinya kira-kira seperti ini. Dia menggunakan manusia sebagai makhluk yang berpikir sesuai dengan kualitas daripada naturnya yang dia berikan. Ya, yang di sini artinya dia tidak mencegah mereka dari berbuat apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, iblis berbuat dosa, Tuhan bisa pakai kejahatan mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tapi bukan berarti lalu mereka lepas tangan. Oh kan saya dipakai Tuhan. Mereka tidak sadar dipakai Tuhan. Tapi mereka harus tetap bertanggung jawab atas kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Ya, jadi saudara Paul Helm itu di dalam bukunya tafsirannya tentang institusio, dia memberikan satu kalimat yang menarik. Kira-kira artinya seperti ini, saudara. Di dalam pemikiran Calvin, itu bukan Allah yang menyebabkan kejahatan atau bukan Allah yang menanamkan kejahatan di dalam diri iblis atau manusia, tetapi
dia itu sekedar menemukan. Nah, ya, menemukan kejahatan itu dan memakainya untuk tujuan yang mulia. Nah, inilah saudara. Jadi, manusia jahat itu bukan karena Tuhan yang menyebabkan dia jahat. Dia jahat itu memang naturnya jahat karena sudah berdosa, jatuh di dalam dosa. Sudah kehilangan kehendak bebas, tidak bisa memilih yang baik. Apa yang dilakukan itu jahat. Tuhan hanya menemukan dan memakainya untuk tujuan yang mulia. Nah, saudara, inilah esensi daripada pemikiran kompatibilisme, ya. Jadi, intisari daripada kompatibilisme itu adalah penggabungan, harmonisasi, meskipun segala sesuatu itu terjadi di dalam kedaulatan Allah, termasuk dosa dan kejahatan, ya. Namun, saudara harus ingat bahwa pelaku dosa atau pelaku kejahatan itu bukan Allah, melainkan manusia atau iblis. Dan itulah sebabnya mereka harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan mereka, ya. Nah, saudara-saudara, inilah poin pertama tentang penjelasan Calvin. Mengapakah manusia, iblis, harus tetap bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan? Karena mereka berbuat atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, dia mengatakan, kenapa kok manusia harus bertanggung jawab? Nah, di dalam pertemuan ketiga kehendak ini, Allah, iblis, dan manusia, saudara, di situ ada tiga motivasi atau dua motivasi yang berbeda. Saudara, motivasi Tuhan itu tidak pernah jahat. Ketika Tuhan mengizinkan satu penderitaan, satu kesulitan datang di dalam hidup manusia, motivasinya selalu baik. Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami penderitaan yang demikian hebat, tujuannya itu baik, motivasinya baik. Tapi kalau iblis dan manusia berdosa itu merencanakan sesuatu, motivasinya itu pasti sesuatu yang jahat, saudara. Nah, ini uniknya ya. Di dalam kompatibilisme, ketiga-tiga motivasi ini atau kedua motivasi ini itu bisa bertemu di dalam satu peristiwa yang sama, tapi dengan motivasi dan tujuan yang berbeda. Nah, Calvin pernah tulis satu buku, A Defense of the Secret Providence of God, ya, satu pembelaan tentang rahasia providensi Allah. Nah, saudara, buku ini ditulis untuk melawan bidat yang namanya Sebastian Castellio. Sebastian Castellio ini dulu teman baiknya John Calvin, akhirnya jadi musuh karena jadi bidat, ya. Nah, di dalam buku itu Calvin mengutip perkataan Agustinus. Jadi memang di dalam buku Institutio ini ada ratusan kutipan dari pemikiran Agustinus di dalam banyak topik, termasuk di dalam topik ini. Agustinus mengatakan bahwa motivasi tidaklah sama dari Allah dan dari manusia, ya. Jadi ketika Allah itu memberikan anaknya ini kepada kita, ketika Allah itu memberikan tubuhnya, ketika Tuhan Yesus memberikan tubuhnya, dan ketika Yudas mengkhianati gurunya, apakah itu sesuatu yang sama? Agustinus jawab berbeda. Jadi Allah dan Yudas memiliki motivasi yang berbeda, tetapi satu peristiwa yang sama, penyaliban dan kematian Yesus. Jadi saudara, inilah yang terjadi ya di dalam kehidupan kita sebenarnya, yang kita seringkali tidak menyadari, saudara. Jadi di dalam Alkitab selalu motivasi Allah dan iblis manusia itu bertentangan, tetapi seringkali muncul di dalam peristiwa yang sama. Nah, di dalam buku Institutio itu, Calvin memberikan contoh klasik di mana ketiga kehendak dari tiga pribadi ini muncul bersamaan, yaitu di dalam kasus Ayub.
Ya, saudara kalau baca Ayub itu banyak orang bingung. Kok bisa Allah ngajak omong-omong iblis, lalu Allah yang nantang-nantang iblis, lihat ada nggak orang yang lebih hebat dari hambaku dan sebagainya. Lalu iblis hatinya tergelitik. Iya, lawang iblis, wong Ayub hidupnya lancar, makmur ya enak, dia setia. Coba kasih penderitaan, sakit penyakit. Saya mau tahu dia masih setia enggak. Oh ya silakan, kata Tuhan. Cuma jangan ambil nyawanya. Wah, iblis hajar Ayub habis-habisan. Lalu kirim manusia, iblis memperalat manusia untuk merampok dan membunuh anak-anak Ayub dan sebagainya. Nah, saudara lihat, di dalam peristiwa Ayub yang rumit itu, tiga kehendak ini, triangle of the will ini muncul bersamaan. Ada Allah, ada iblis, ada manusia. Tapi sekali lagi, motivasi dan tujuannya kontras, berbeda, luar biasa. Iblis mau menghancurkan Ayub, bukan? Allah justru memakai pencobaan itu, ujian itu, untuk membangun imannya Ayub. Jadi, di dalam hal inilah saudara, kita melihat harus mulai sadar ya. Di dalam setiap peristiwa, kita harus hati-hati. Entah kita itu sedang dipakai oleh Allah, atau kita bisa diperalat oleh iblis. Ini sesuatu yang menjadi peringatan bagi kita ya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara di dalam beberapa bagian firman Tuhan. Apa yang dipercaya dan dipikirkan di dalam reform tentang kompatibilisme, kedaulatan Allah, dan kehendak bebas manusia ini berjalan sinkron, bukan bertentangan. Saya ingin memberikan beberapa ayat untuk meyakinkan saudara bahwa Alkitab memang mengajarkan kompatibilisme. Ya. Manusia itu tidak pernah sebebas-bebasnya tanpa campur tangan Allah di dalam keputusan dan kehendaknya. Tidak mungkin. Kita lihat saudara, cerita yang klasik itu ada di dalam peristiwa Exodus. Keluaran 9 ayat ke-12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saudara, di dalam peristiwa Exodus dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan mengutus Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan Firaun. Tapi Tuhan juga sudah ngomong, mengingatkan kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak akan membebaskan bangsa Israel, umatku. Nah, kalimat nanti saudara lihat di dalam Kejadian, ya, mulai pasal ke-7 sampai ke-9 itu, kalimat Tuhan mengeraskan hati Firaun dan semacamnya. Ini muncul berkali-kali, saudara. Setiap kali ada tulah sampai hukum itu ya, sebelum tulah ke-10 itu Tuhan mengeraskan hati Firaun terus muncul berkali-kali. Tetapi pada saat kedaulatan Yerobeam yang menjadi raja, lalu mau meminta pendapat apakah pajaknya mau dinaikkan atau diturunkan dan sebagainya. Saudara, yang menarik di dalam ayat ke-15 dikatakan raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Jadi rakyat mau meminta supaya dibebaskan atau diringankan bebannya, malah justru raja itu mendengarkan orang muda yang sebaya dengan dia, orang yang tidak berpengalaman. Bisik-bisik kepada raja, ya, bahwa ini, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku, maka aku akan memberikan pajak yang lebih berat kepada engkau. Kelihatannya biasa ya saudara, dikatakan sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya Tuhan menepati firman
yang diucapkannya dengan perantaraan Ahio kepada Yerobiam dan seterusnya. Jadi di balik keputusan yang bodoh ini, saudara, di situ ada campur tangan Allah, kedaulatan Allah, ke Tuhan mau mengerjakan dan menggenapkan satu rencana kepada Yerobiam. Jadi Yerobiam tidak mendengar nasihat yang baik, justru mendengar nasihat yang tidak baik. Lalu kita mengatakan, ya kalau gitu tidak setanggung jawab dia. Tidak. Nah, dia memang orang yang jahat. Ingat Paul Helm tadi mengatakan, Tuhan hanya menemukan, Tuhan hanya memakai apa yang sudah ada pada diri orang tersebut. Ya. Lalu berikutnya saudara, di dalam kasus yang mirip Absalom, 2 Samuel 17 ayat 14, dikatakan, kok lain? Oh ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 22 dulu ya. Saudara, dikatakan, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam semua mulut nabimu ini, sebab telah menetapkan untuk menimpahkan malapetaka kepadamu. Ya. Jadi saudara, ayat ini ayat yang membingungkan orang. Loh, kok Tuhan menaruh roh dusta, maksudnya apa? Ya memang karena nabi-nabinya ini nabi-nabi palsu, yang berfirman palsu. Tuhan hanya memakai keberdosaan mereka supaya Tuhan mendatangkan malapetaka kepada dia, ya, kepada raja ini. Jadi inilah cara Tuhan memakai pribadi yang lebih tinggi, bisa memakai pribadi yang lebih rendah. Tuhan bisa memakai iblis untuk menggenapkan rencananya. Tapi bukan berarti iblis tidak bertanggung jawab atas kejahatannya. Contoh yang lain, saudara. 2 Samuel 17 ayat 14, ya. Dikatakan, lalu berkatalah Absalom dan seterusnya. Nah, kita tahu anak Daud Absalom ini memberontak kepada bapaknya, lalu merencanakan satu kudeta, lalu dia meminta nasihat kepada Husai, ya, orang Arki itu. Nah, saudara, di dalam ayat ini dikatakan Absalom itu akhirnya lebih tertarik kepada nasihatnya Husai, orang muda yang tidak berpengalaman, daripada menuruti nasihatnya Ahitofel, penasehatnya Daud. Kebetulan tidak, saudara. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Tadi kan di depan Calvin mengatakan, kedaulatan Allah itu bukan hal-hal yang besar tok. Oh, masalah keselamatan dan lain-lain. Enggak. Bahkan hal yang nampaknya remeh-remeh, hal yang nampaknya receh di dalam hidup kita, seringkali kita tidak sadar campur tangan Tuhan di belakangnya. Ya. Ini kan mirip kasusnya Yusuf yang dijual itu ya saudara. Kelihatannya itu kejahatannya kakaknya murni, tidak ada rencana Tuhan. Sampai di dalam Kejadian 50, akhir dari kitab Kejadian, baru Yusuf ngomong, ini semua rencana Tuhan, supaya Tuhan memelihara kita dari kelaparan dan seterusnya. Lalu apakah kakak-kakaknya Yusuf tidak perlu bertanggung jawab atas kejahatan mereka? Tetap harus bertanggung jawab. Itu kompatibilisme. Demikian juga seperti ini, ya. Di balik keputusan bodoh dari Absalom, di situ ada rencana Tuhan. Nggak bisa, Absalom harus mati supaya tetap kerajaan Daud itu kokoh. Itu rencana Tuhan bagi Daud. Nah, contoh yang lain, saudara. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 14, ya. 2 Samuel 16 ayat 11 dikatakan tentang Abisai, ya. Sedangkan anak kandungku ini ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk. Sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Sampai Daud itu dikutuk oleh orangnya Saul, ya. Daud itu
tidak marah, tidak membalas dalam arti membiarkan ya, karena dia tahu Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Di balik sesuatu hal yang nampaknya jahat, di situ tetap ada campur tangan Tuhan. Nah, saudara harus mulai mengerti tentang kompatibilisme ini. Di dalam Alkitab, begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan demikian. Ya. Nah, yang terakhir, saudara, dari kasusnya Samson, Hakim-Hakim 14 ayat 4. Ya. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Apa yang dimaksud hal itu daripada Tuhan asalnya? Yaitu Simpson minta kawin dengan perempuan Filistin. Dia jatuh cinta kepada perempuan Filistin. Sampai papa mamanya ngomong, gak ada gadis yang cocok dari bangsa kita sendiri, sehingga kamu harus minta menikah dengan orang asing. Hal sepele ya saudara, tapi Alkitab mengatakan itu semua dari Tuhan asalnya. Kenapa Simpson harus menikah dengan orang Filistin? Supaya Simpson dipakai oleh Tuhan untuk membantai, membasmi orang Filistin. Lalu kalau begitu Simpson tidak berdosa dong, tidak bersalah dong menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetap bersalah. Tetap Simpson harus bertanggung jawab atas dosanya. Saudara lihat, inilah kompatibilisme. Semua peristiwa di dalam Alkitab, walaupun kadang-kadang tidak ditulis secara nyata, di balik itu selalu ada kedaulatan Allah yang menyertainya. Ya, saudara-saudara, saya ingin mengajarkan kepada kita pada malam hari ini. Untuk apa sih kita belajar seperti ini? Untuk apa kita mengerti hal-hal seperti ini? Ini yang pertama, saudara, membuat kita menjadi orang yang lebih berbijaksana. Karena kita sekarang tahu bahwa di balik semua tindakan kita, keputusan kita, itu selalu ada kuasa yang ada di baliknya. Entah itu dari Tuhan, mungkin itu juga dari iblis. Yudas tidak sadar, hidupnya sedang dipakai oleh iblis untuk menjadi alat di tangannya. Ya. Petrus ketika melarang Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, dia juga tidak sadar dia dipakai oleh iblis untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mengerti ini, paling tidak kita menjadi orang yang berhati-hati, khususnya di dalam membuat keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh bergumul, apakah ini betul sesuai kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, ataukah ini ada kuasa si jahat yang menunggangi keinginan saya. Ya, nah ini adalah hal yang pertama yang bisa kita petik ketika kita mempelajari tentang kompatibilisme ini. Yang kedua, saudara, di dalam kompatibilisme ini juga bisa menjadi senjata di dalam kita berapologetika tentang masalah problem of evil, masalah kejahatan dan penderitaan. Di dalam masalah problem of evil, banyak orang menyerang kekristenan karena adanya kejahatan dan penderitaan. Kalau Allah ada, mestinya tidak ada penderitaan. Kalau penderitaan itu ada, maka Allah yang tidak ada. Berarti, atau Allahmu, Allah yang impoten, Allah yang tidak berkuasa, Allah yang tidak penuh kasih, Allah yang mampu tapi membiarkan, atau Allah yang tidak mampu. Nah, saudara sekalian, ketika kita setelah selesai mempelajari tentang kedaulatan Allah ini, bahwa Allah itu berdaulat termasuk di dalam hal-hal yang nampaknya buruk, justru ini bisa menjadi senjata bagi kita di dalam
berapologetika. Di dalam apologetika saya tentang problem of evil, selalu saya mengatakan bahwa kejahatan dan penderitaan bukan meniadakan keberadaan Allah. Kejahatan dan penderitaan justru membuktikan keberadaan Allah. Saudara mungkin bingung ya, tapi itulah faktanya. Kalau saudara mengikuti semua pemaparan saya dari institusi ini, saudara harus setuju dengan apa yang saya katakan. Bahwa keberadaan penderitaan, kejahatan, dosa di muka bumi ini bukan meniadakan eksistensi Allah, tapi justru menunjukkan Allah itu ada. Kok bisa? Sangat bisa. Karena kita tahu bahwa kejahatan, evil, itu tidak mungkin berjalan atau ada tanpa izin, tanpa adanya campur tangan Allah. Jadi saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang penting loh. Bahwa hari ini kita mengerti bahwa semua yang terjadi ini justru membuktikan Allah itu ada. Bukan kejahatan itu nyelonong sendiri, terjadi tiba-tiba, tanpa Allah berdaulat, tanpa Allah campur tangan. Tadi kita melihat bahwa hal-hal yang nampaknya receh sekalipun, di situ ada campur tangan Allah di baliknya. Ya, jadi saudara ingat baik-baik, ateisme yang mengatakan penderitaan, kejahatan, dan dosa menunjukkan Allah tidak ada, itu sebenarnya sesuatu yang sangat keliru sekali. Karena justru Alkitab mengatakan sebaliknya. Semuanya terjadi karena Allah itu ada mengizinkan terjadi. Nah, saya malam ini sampai di sini, saudara. Nah, saya akan mengembalikan forum ini ke moderator dan kita akan masuk di dalam tanya jawab. Oke, terima kasih untuk Pak Calvin Renata atas materinya pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pak Calvin, boleh dibuka mic-nya atau enggak lewat chat. Saya persilahkan. Atau mungkin ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan, tidak apa-apa, saya akan jelaskan ulang. Tanya, Pak. Halo? Iya, silakan. Ya, kalau begitu pandemi yang ada sekarang ini pasti campur tangan Tuhan ya, Pak ya? Pasti, pasti. Nah, tolong dijelaskan apa tujuannya. Ya, kalau tujuan pastinya, pasti saya tidak tahu ya. Karena saya bukan seperti hamba-hamba Tuhan karismatik yang Tuhan berfirman kepada saya, bla bla bla, enggak. Tetapi seperti yang kita pelajari hari ini, tidak ada hal yang terjadi, sekalipun itu hal yang buruk, di luar penetapan dan kehendak Allah, ya, termasuk apa yang sedang kita alami hari ini. Nah, saudara, apa yang Tuhan inginkan dengan semua terjadi ini? Mestinya banyak hal ya. Nah, salah satunya adalah dengan adanya pandemi ini, memang satu pihak gereja terbatas di dalam ibadah, tetapi di pihak yang lain sekarang kita dengan adanya Zoom dan internet ini, pekerjaan Tuhan bisa lebih menjangkau bahkan seluruh dunia. Ya, sekarang kita main di dalam pelayanan dunia digital yang bukan hanya dinikmati oleh jemaat GKT di dalam batasan dinding gereja, tapi nanti siapapun akan bisa mendengarkan khotbah dari GKT, mendengarkan ceramah ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Kedua, mungkin melalui pandemi ini cara Tuhan juga untuk memurnikan gerejanya. Saya mengatakan, saudara, di dalam webinar saya yang lain, bahwa dengan adanya pandemi ini, dengan semua sekarang itu bermain di dalam dunia digital, YouTube, Tuhan itu sedang membawa kita kembali kepada zaman hakim-hakim. Yaitu, ya, saudara, zaman hakim-hakim itu adalah zaman di mana orang merasa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua
bisa ngomong dan berbuat semau hatinya sendiri. Saudara lihat, inilah yang terjadi di dalam zaman kita sekarang dengan pandemi ini, saudara. Kalau saudara suka searching di internet ya, berapa banyak itu khotbah-khotbah yang tidak karu-karuan, debat-debat oleh hamba Tuhan yang tidak percaya Tritunggal dan sebagainya, tiba-tiba muncul menjadi bintang film di YouTube, mengadakan seminar ini dan sebagainya. Nah, bagi saya itu adalah masuk di dalam masa hakim-hakim, sekaligus itu adalah menelanjangi kebodohannya sendiri. Jadi saya harap ya, jemaat GKT dimanapun berada yang mendengarkan atau yang menonton ini, saudara harus sekarang menjadi orang Kristen yang cerdas rohani. Inilah sekarang mengapa kita perlu sungguh-sungguh belajar teologi yang benar. Karena sekarang teologi itu di YouTube seperti supermarket. Saudara bisa mendengar khotbah macam-macam. Yang baik, yang buruk, yang sesat, semua muncul di YouTube. Kalau kita tidak memiliki teologi yang benar, yang kuat untuk memilah, kita berada di dalam bahaya yang besar sekali. Nah, paling tidak itulah yang mungkin Tuhan sedang kerjakan di dalam masa pandemi ini. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ini ada yang tanya, Pak, bagaimana cara membedakan antara kuasa Tuhan atau kuasa iblis? Sedang nabi saja ada kalanya juga salah. Bagaimana membedakan kuasa Tuhan dan kuasa iblis? Begitu ya, Stefani ya? Sedang nabi saja ada kalanya juga salah. Iya. Nah, itulah saudara pentingnya ya. Pertama, kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita itu dilatih kepekaan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, saudara memang ya, Paulus ngomong, berhati-hatilah sebab iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Nah, saya harus ingat ayat itu. Iblis ini memang makhluk yang licik sekaligus pinter di atas manusia. Dan dia bisa menipu motivasi kita, ya menipu hati nurani kita dan sebagainya, seolah-olah kita itu melakukan hal yang benar, seolah-olah kita melakukan kehendak Tuhan, padahal kita sedang diperalat oleh Dia. Tadi saya berikan contoh yang klasik di dalam Alkitab, itu ya Petrus. Kalau dilihat dari kacamata manusia, loh Petrus ini kan maksudnya baik supaya Yesus tidak mati kan, maka dia melarang Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus tahu, enyalah kamu iblis, ya, kamu batu sandungan bagiku. Nah, Tuhan Yesus tahu Petrus sedang diperalat oleh iblis. Maka, saudara, kita memang harus, tadi saya katakan, berhati-hati di dalam membuat keputusan-keputusan yang penting, khususnya di dalam pelayanan-pelayanan kita. Keputusan-keputusan gereja harus betul-betul digumulkan, didoakan. Apakah ini memang betul akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, ataukah misalkan ini justru akan memecah belah gereja, ataukah ini hanya keinginanku pribadi, ambisiku pribadi, dan sebagainya. Jadi hati-hati saudara, saya selalu mengingatkan kepada kita, termasuk kita hamba Tuhan sendiri. Kita tidak luput dari tipuan iblis dipakai untuk merusak pekerjaan Tuhan melalui banyak hal. Ya, jadi kita memang harus berhati-hati, harus memiliki satu relasi yang dekat dengan Tuhan, karena itu akan memimpin kita kepada kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Seperti itu, Stefani. Oke. Ini di chat saya ada pertanyaan, apakah saya jawab dulu aja ya? Ya, boleh. Ya, dari Deviana. Pak Calvin mau tanya, manusia jatuh dalam dosa juga adalah ketetapan Allah ya.
Dan di sisi lain, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Mohon penjelasannya. Betul ya. Jadi, saudara, tidak ada hal yang terjadi di dalam dunia ini yang kebetulan. Semua di dalam penetapan dan kedaulatan Allah, termasuk kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, di dalam khotbah Petrus di hari Pentakosta, Petrus mengatakan ya, Yesus yang kamu salibkan itu telah kamu bunuh sesuai dengan rencana Allah. Nah, di dalam ayat itu muncul lagi kompatibilisme. Jadi kematian Yesus itu direncanakan Allah. Iya, tapi Petrus juga ngomong telah kamu bunuh. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab atas dosa mereka membunuh juru selamat. Nah, kalau kematian Yesus saja direncanakan Allah, masa iya kejatuhan manusia tidak di dalam rencana Allah? Lah kan aneh, saudara. Wong Yesus mati justru untuk menebus dosa manusia, ya. Jadi memang inilah yang Alkitab singkapkan kepada kita. Adam jatuh di dalam dosa. Itu bukan satu kebetulan. Lalu dikatakan, saudara, untuk apa manusia jatuh di dalam dosa? Bapak Gereja Agustinus di dalam jawabannya tentang hal ini, masalah problem of evil ya, kejatuhan manusia dalam dosa, dia menyebut sebagai happy fault ya. Jadi satu kecelakaan yang membawa bahagia. Satu kejatuhan yang nanti ujung-ujungnya ada rencana Tuhan yang lebih besar, yaitu kita bisa menikmati anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, kira-kira jawaban singkatnya seperti itu. Saya jawab dulu ya pertanyaan dari Dani. Pak Calvin, salam Pak. Ya, salam ya. Mohon izin bertanya, kalau segala sesuatu sudah ditetapkan sejak dahulu kala, seperti yang dikatakan oleh John Calvin, kalau saya tidak salah, betul ya. Lalu seberapa besar peran manusia dalam menentukan nasib? Apakah memang ada orang yang terjebak untuk hidup berkekurangan? Ada orang yang ditentukan untuk hidup berkecukupan dan bahkan berlebihan. Tadi tanggung jawab manusia dikaitkan dengan tanggung jawab aktivitas moral, Absalom, Samson, dan lain-lain. Tapi kalau dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari, praktisnya bagaimana Pak? Kalau sakit miskin dan semuanya sudah ditetapkan dari kekekalan, seberapa besar manusia bisa mempengaruhi nasibnya sendiri? Ya, baik sekali. Saudara, jawabannya iya. Jadi maksudnya begini, apakah Tuhan menetapkan semua? Iya. Ya. Di dalam Amsal 16 dikatakan, bahkan hari-hari buruk orang-orang fasik semua di dalam ketetapan Tuhan. Jadi tidak ada hal yang terjadi yang Tuhan tidak tetapkan, termasuk masalah kesejahteraan, kemakmuran orang. Tuhan memberikan kekayaan luar biasa kepada Ayub, kepada Abraham, tapi Tuhan tidak jadikan Paulus itu orang kaya raya, saudara. Apakah itu kebetulan? Tidak. Semua di dalam kedaulatan Allah. Sehingga saudara, saya dalam hari ini tidak terlalu setuju dengan istilah nasib. Ya, jadi nasib ini seperti orang yang berputus asa. Nasib ini seperti orang yang tidak ada pengharapan. Tidak seperti itu. Karena semua itu di dalam rencana Tuhan bagi masing-masing orang. Jadi bagaimana orang bisa mempengaruhi nasibnya sendiri? Ya tidak ada, saudara. Kita hanya bisa mengerjakan tanggung jawab kita. Bukankah di dalam Amsal dikatakan, kaya raya itu datangnya dari Tuhan. Ya, jerih lelah seseorang itu tidak menjadikan engkau kaya. Itu anugerah dari Tuhan. Jadi kita tidak usah sombong, oh karena saya kerja keras, karena saya hebat, saya kaya. Oh tidak. Hari ini Tuhan membuktikan di dalam masa pandemi ini, banyak orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Banyak perusahaan bangkrut di mana-mana. Mem-PHK ribuan bahkan puluhan ribu karyawannya. Perekonomian goncang. Itu cara Tuhan mendidik kita melalui pandemi ini, ya.
Saya lanjutkan dulu dari Ira Lugianto. Melanjutkan pertanyaan di atas tentang kejatuhan manusia. Kalau Tuhan sudah tahu untuk apa ya manusia diciptakan kalau hanya untuk melanggar ketetapan Allah. Nah ini tadi sudah saya jawab ya. Agustinus di dalam pemikirannya mengatakan, oh happy fault. Satu kesalahan yang berujungnya happy ending. Kita menikmati anugerah di dalam Kristus ya. Nah, kira-kira itu jawaban pemikiran dari Agustinus. Masih ada yang lain? Silakan kalau masih ada yang kurang jelas. Malam Pak Calvin. Ya, malam Bu Nani. Pak, saya kurang jelas mengenai second table sama first table dulu Pak. Oh. Kalau first table Tuhan nggak beri anugerah, sedangkan second table ada anugerah umum. Iya, betul. Jadi memang untuk hal-hal rohani ya, first table, hukum pertama sampai keempat, Tuhan itu memang tidak memberikan anugerah umum kepada orang berdosa. Jadi di dalam poin inilah kehendak bebas manusia itu betul-betul hilang di dalam dirinya. Sehingga manusia itu tak ada keinginan untuk mau taat kepada Tuhan, mau mencari Tuhan yang benar, Allah yang benar. Itu tidak ada, Tuhan tidak berikan. Kenapa kok Tuhan tidak berikan? Ya itu nanti memang hanya Tuhan berikan kepada orang pilihannya. Tidak Tuhan berikan kepada semua orang. Tetapi di dalam hal-hal yang bersifat horizontal, relasi sesama manusia, Tuhan masih memberikan anugerah umum. Sehingga manusia masih bisa tidak mencuri, ya, masih bisa berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini masih ada anugerah umum. Sehingga kebudayaan manusia masih bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bernegara masih bisa berjalan dengan baik. Itu kalau Tuhan anugerah umumnya Tuhan angkat semua ya di dalam diri manusia. Wah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan dunia ini, saudara. Manusia bisa bunuh-bunuhan loh. Tidak peduli, ya bisa saling menyakiti, saling mencuri dan sebagainya, menjadi barbar seperti binatang kalau tidak ada anugerah umum. Begitu jawabannya, Ibu. Apakah sudah jelas? Tapi Pak, yang first table itu kan masalah berhubungan dengan Allah. Padahal itu hal yang lebih penting ya Pak, daripada kehidupan yang sementara. Betul. Kenapa kok Tuhan tidak kasih gitu kan? Iya. Iya, baik sekali pertanyaannya. Tetapi tadi saya katakan bahwa ini memang Tuhan preserve ya, Tuhan simpen, Tuhan keep. Ini memang hanya Tuhan berikan kepada orang pilihannya. Ini adalah bagian dari saving grace. Orang-orang yang Tuhan mau selamatkan, yang Tuhan berikan kelahiran baru, born again. Dia bisa menikmati kembali kehendak bebasnya di dalam ketaatan kepada Allah, hukum pertama sampai yang keempat ini. Jadi ini memang semua di dalam misteri daripada rencana kekal Allah. Mengapa Tuhan tidak memberikan ini kepada semua orang? Tuhan hanya memberikan ini kepada orang-orang pilihannya saja. Nah, itu misteri Allah. Saya tidak bisa jawab itu. Tuh. Sudah lebih menjawab? Berarti sama predestinasi itu ya Pak, itu pilihan. Iya, predestinasi, betul. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Terima kasih Eka. Pak Calvin. Ya, sama-sama Bu Nani. Pak, jika Tuhan menetapkan segala sesuatu termasuk yang akan diselamatkan, apa perlu penginjilan? Harus, ya. Nah, saudara, Allah menetapkan seseorang untuk diselamatkan, itu bukan mematikan spirit penginjilan. Ini bicara tentang predestinasi, ya.
Predestinasi bukan mematikan spirit penginjilan, justru predestinasi itu membakar spirit penginjilan. Karena di dalam Kisah Rasul itu dikatakan Paulus diberikan perintah Tuhan, pergilah ya ke kota, saya lupa kotanya ya, sebab di sana itu banyak umatku, kata Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Paulus menginjili. Kenapa? Karena di kota itu banyak umat pilihan Tuhan. Ya, itulah sebabnya saudara, kalau kita mengerti tentang predestinasi, mestinya api penginjilan kita itu tidak boleh hilang. Karena justru predestinasi itu memberikan jaminan bahwa penginjilan kita itu tidaklah sia-sia. Mungkin dia orang pilihan Tuhan, maka saya harus memberitakan Injil kepada dia. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Mungkin Pak Kelvin mungkin bisa dijelaskan bahwa mengenai kedaulatan Allah itu bisa mengontrol, mengetahui semua hal termasuk yang paling kecil maupun yang kelihatan remeh oleh manusia gitu. Iya. Nah, itu membawa dampak daripada orang-orang percaya atau bagi kita yang manusia itu apa gitu. Iya. Mungkin bisa jelaskan. Iya. Iya. Nah, seringkali karena orang itu berpikir, ya kenapa ya seperti Allah tidak ada kerjaan, kok hal kecil, yang detail itu kok Tuhan mau urus dan sebagainya. Tetapi kan punya maksud dan rencana Tuhan. Silakan Pak, makasih. Ya, jadi saudara setelah kita mempelajari tentang topik ini ya, kedaulatan Allah, bahwa Allah berdaulat, termasuk Allah itu mengatur dan menetapkan semua keputusan-keputusan yang diperbuat oleh manusia. Seolah-olah Allah itu kok tidak ada kerjaan. Bukan Allah tidak ada kerjaan, saudara, tetapi itulah memang natur daripada Allah. Tuhan Yesus mengatakan kan bahwa burung pipit jatuh, tidak ada yang jatuh di luar kehendak Bapakmu. Bahkan rambutmu pun terhitung banyaknya. Nah, saudara, banyak orang mentafsirkan dan memahami ayat itu sebagai satu metafora, bahasa kiasan. Ini Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh. Tetapi dalam pandangan reform, itu kalimat yang bersifat literal. Betul-betul semua itu di dalam kedaulatan Allah. Nah, saudara, apa sih untungnya ya kita memahami Allah seperti ini? Saya memberikan satu perbandingan bahwa di dalam kekristenan sendiri itu memang banyak konsep tentang Allah, konsep tentang teologi. Nah, salah satunya itu adalah pandangan tentang ajaran yang namanya deisme. Ya. Deisme ini mengajarkan bahwa Allah itu tidak peduli dengan dunia ciptaannya. Jadi analogi yang dipakai itu adalah sebagai watchmaker, membuat jam tangan. Jadi setelah orang membuat jam tangan, kan dia lepas saudara. Mau jam tangan itu dibanting sama pembelinya, ya dijual lagi atau mau dirusak, ya terserah, dia sudah tidak bertanggung jawab. Nah, pandangan deisme itu kira-kira seperti itu. Mereka berpikir setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah meninggalkan dunia ciptaannya. Maka, ya inilah yang terjadi. Kacau balau, gempa bumi, tsunami, perang, macam-macam. Ya karena Allah sudah meninggalkan dunia ciptaannya. Ya. Nah, tetapi di dalam pandangan kita, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Justru semua itu terjadi di dalam kedaulatan Allah. Allah bukan meninggalkan ciptaannya, tetapi Allah sedang menyatakan providensinya kepada dunia ciptaan ini. Termasuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh, hal-hal yang termasuk kejahatan dan penderitaan. Saudara, kita kalau mengerti Allah kita Allah berdaulat sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun, ini justru membuat kita orang percaya itu memiliki rasa tenang di dalam hidup ini. Tidak ada hal yang terjadi di dalam hidup kita yang terjadi kebetulan. Tidak ada hal yang terjadi tanpa maksud dan rencana Tuhan yang baik
bagi kita, ya. Tadi saya memberikan contoh Yusuf. Ya, siapa yang menyangka, Saudara? Yusuf itu Tuhan berikan penderitaan begitu hebat tanpa dia mengerti awalnya tujuannya apa, sampai di akhir hidupnya baru dia memahaminya, ya. Saya rasa kalau kita mengerti ini, kita menelisik hidup kita kembali, pelan-pelan mencoba merenungkan campur tangan Tuhan, kedaulatan Allah, baru kita mungkin bisa mengerti akan kedaulatan Allah, providensi Allah di dalam hidup kita, ya. Seperti itu Pak Cai jawabannya. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang lain. Pak, ada yang tanya, Mm-mm. kejatuhan kejayaan manusia ditentukan oleh Tuhan. Seperti halnya Yesus saja sudah menjadi kedaulatan Tuhan. Untuk apa manusia diciptakan bila untuk dosa atau melanggar? Ini yang ingin dijelaskan kembali. Iya, tadi sudah saya jawab ya. Memang itu satu misteri, saudara. Loh, Tuhan kok ciptakan manusia? Sudah tahu enggak dia bakal memberontak kepada dia? Ya jelas tahu, ya. Lah kalau sudah tahu kok diciptakan, mestinya kan jangan diciptakan. Loh, kita ini siapa, saudara? Kok kita ini ngajari Tuhan gitu loh, ya. Kita ini siapa kok gurui Tuhan? Mesti begini, mesti begitu. Maka di dalam misteri yang begitu rumit ini, di dalam pandangan Bapak Gereja Agustinus, dia mencetuskan satu teodisi, ya, satu pembelaan iman, satu defense yang dia sebut sebagai oh happy fault. Satu kecelakaan, satu kesalahan yang membahagiakan, gitu loh. Jadi, kenapa kok disebut membahagiakan? Justru dengan kejatuhan manusia di dalam dosa, akhirnya manusia boleh mengenal juru selamat, boleh mengenal, menikmati anugerah di dalam Yesus Kristus bagi orang-orang pilihannya ya tentunya. Nah, itu jawaban dari Bapak Gereja Agustinus. Jadi gini saudara, di dalam mengerti tentang masalah problem of evil ini, memang ada begitu banyak jawaban ya, defense yang diberikan oleh berbagai teolog termasuk bapak-bapak gereja. Yang paling banyak dipegang dan diadopsi itu adalah defense, jawaban yang disebut dengan greater good defense. Jadi kebaikan yang lebih besar di balik penderitaan, di balik kejahatan yang terjadi, Tuhan selalu memiliki greater good, kebaikan yang lebih besar di balik penderitaan itu sendiri. Dan inilah yang dibuktikan kan di dalam sepanjang Alkitab. Kasus Yusuf, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari sekedar penderitaan Yusuf. Ya, walaupun Yusuf hari itu tidak ngerti. Kasusnya Ayub juga sama. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar penderitaannya Ayub. Nah, termasuk di dalam hidup kita masing-masing. Jadi kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini dengan benar dalam hidup kita, ini menjadi penghiburan bagi kita, saudara, bahwa di balik semua kesulitan, penderitaan, termasuk pandemi yang sedang kita alami ini, Tuhan punya greater good, kebaikan yang lebih besar yang Dia rencanakan, yang Dia mau genapkan di balik semua peristiwa yang terjadi. Termasuk tadi kejatuhan manusia di dalam dosa. Begitu, Stefani. Terima kasih, Pak. Ini ada yang bertanya ya, dari Joseph. Pak mau bertanya, kalau manusia setelah jatuh tidak punya free will, maka bukannya ketika manusia berdosa, manusia tidak boleh disalahkan, karena dosa yang dilakukan bukan kehendaknya sendiri, tapi seperti dipaksa. Jika dosa yang dilakukan seperti dipaksa, maka itu bukannya Tuhan. Maka bukannya jika Tuhan menghukum, keputusan ini kurang adil. Nah ini Pak Joseph ini mungkin telat mengikuti webinar ini. Masuknya telat ya. Karena di depan tadi saya sudah jelaskan. Meskipun Allah itu menetapkan dan ikut di balik semua peristiwa yang terjadi, iblis dan manusia
tetap melakukan atas keinginan dirinya sendiri. Karena memang natur iblis itu kejahatan dan dosa. Natur manusia yang sudah jatuh itu juga memberontak kepada Tuhan. Tuhan, dalam tanda petik kata Paul Helm tadi, hanya menemukan dan memanfaatkan itu untuk menjadi alat kemuliaannya saja. Singkatnya seperti itu. Ya, jadi tidak ada nanti Yudas ngeles. Loh, saya kan sudah ditetapkan untuk menjadi pengkhianat, maka saya tidak perlu dihukum. Ya, kalau semua begitu, saudara, tidak ada penghukuman. Ya, justru kalau begitu Allah menjadi malah tidak adil, kok kejahatan tidak ada penghukuman. Nah, saya harap ini sudah menjawab ya. Silakan kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas. Pak Calvin, saya tanya lagi. Tidak apa-apa, silakan. Pak, kalau mengenai tadi ada pertanyaan, kemiskinan dan kekayaan Tuhan sudah tentukan. Nah, misalkan seseorang dalam keadaan miskin ya, boleh nggak dengan belajar firman Tuhan, mengetahui rahasia-rahasia, diberkati dan sebagainya, kemudian mentaati kebenaran Tuhan. Tuhan kan ada janji-janji di sana, Pak. Bagaimana? Janji jadi kaya gitu, ta? Enggak, maksudnya berkecukupan untuk penghidupannya, tidak mungkin sampai seperti Daud bilang, kalau cinta firman tidak mungkin meminta-minta, bukan kaya raya, tapi hidup yang cukup maksudnya. Tidak sampai mengganggu orang lain. Gitu. Saya percaya seperti itu ya. Artinya kalau kita bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras, Tuhan pasti juga akan memberkati, menyertai. Artinya kita tidak mungkin sampai berkekurangan, sampai mengganggu orang lain, jadi penjahat dan sebagainya. Nah, kalau ada orang Kristen seperti itu, kemungkinan ya itu orang yang malas bekerja. Lalu alasannya, saya tidak diberkati Tuhan, lalu ngerampok, mencuri, dan sebagainya. Saya rasa kok tidak. Kalau orang sungguh-sungguh mengimani dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, masa iya Tuhan tidak memelihara? Memang Tuhan memberikan janji kan di dalam Matius 6 khususnya. Burung di udara dipelihara, bunga di padang tidak ada yang memiliki juga dipelihara Bapakmu, masakan Tuhan tidak memelihara engkau? Kan kira-kira seperti itu. Ya, tapi memang tidak ada ya janji di dalam Alkitab. Kalau kita beriman, kita taat firman, kita bekerja sungguh-sungguh, lalu kita jadi orang yang kaya raya, berkelebihan dan sebagainya. Nah, itu yang salahnya di situ. Ya. Silakan. Ya, silakan yang lain. Apakah jemaat masih ada yang mau menanyakan kembali materi yang belum jelas atau pertanyaan yang mengganjal? Boleh disampaikan. Di mana letak kebebasan manusia ketika segala sesuatu dalam perencanaan dan kedaulatan Allah? Apakah kehendak bebas itu betul-betul ada? Ya, tadi saya katakan setelah manusia jatuh di dalam dosa, yang namanya free will itu sudah tidak ada ya. Jadi manusia itu punya will, punya kehendak. Kalau manusia tidak punya kehendak, ya berarti berhenti jadi manusia. Kehendak itu sesuatu yang tidak bisa hilang dari diri manusia, termasuk pikiran, emosi ya.
Nah, tetapi kehendak itu sekarang sudah tidak free lagi, sudah tidak bebas lagi. Di dalam bahasanya Luther dan Agustinus dan semua bapak-bapak reformator, will itu enslave ya, diperbudak oleh dosa. Jadi will itu keinginannya itu terus melawan Tuhan, menentang, berbuat jahat dan sebagainya. Itulah kondisi manusia di dalam Alkitab dikatakan setelah jatuh dalam dosa. Ya, itu sebabnya di dalam pandangan Reform kita menolak pengajaran tentang yang namanya free will di dalam diri orang yang berdosa. Karena memang sebenarnya di dalam diri orang yang berdosa itu tidak ada yang namanya free will itu tadi. Sudah menjawab, Stefani? Oke, udah. Jadi manusia itu tidak betul-betul bebas loh, saudara. Jadi saudara, ilustrasinya begini loh. Orang yang pakai narkoba, saya bebas, saya mau pakai narkoba dalam kebebasan saya kok. Saudara pikir itu bebas? Nah, dia sudah diperbudak, itu tidak bebas, saudara. Kehendaknya itu sedang diperbudak oleh narkoba, bukan dia bebas. Justru orang yang bebas itu bisa tidak memakai narkoba, bisa tidak menginginkan narkoba. Nah, itu baru orang yang merdeka. Nah, analoginya seperti itu, ya. Jadi orang seringkali keliru. Padahal di dalam dosa itu tidak ada kebebasan. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Masih. Ada yang tanya, Pak, apakah suatu kaum atau bangsa bisa merubah nasibnya, sedangkan itu sudah menjadi kedaulatan Tuhan? Ya, jadi gini loh, kita kan itu tidak tahu ya kehendak Tuhan terhadap satu bangsa itu apa. Tentunya kehendak Tuhan yang spesifik. Apakah bisa merubah? Semua itu terjadi di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan yang memiliki sejarah, Tuhan yang menggiring sejarah di dalam setiap perjalanan umat manusia. Jadi apapun yang terjadi di dalam suatu bangsa, ya itu peperangan atau kudeta atau apapun, itu semua menggenapkan rencana Tuhan bagi bangsa tersebut. Meskipun di dalam peristiwa itu bangsa itu mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa rencana Tuhan, ya. Coba saudara pikirkan, siapa yang menyangka negara besar seperti Soviet sekarang pecah belah seperti itu menjadi negara kecil-kecil. Dulu kan itu negara superpower musuhnya Amerika, ya. Akhirnya sekarang pecah menjadi negara kecil-kecil yang sudah tidak ada apa-apanya lagi. Nah, itu semua apakah kebetulan? Tidak, semua di dalam rencana Tuhan. Juga saudara lihat bangsa Mesir yang dulu dalam Alkitab begitu megah, begitu maju, sekarang hancur juga. Tidak ada, tidak memberikan dampak apa-apa kepada peradaban manusia lagi. Yang ada memang peninggalan arkeologi tok, itu piramid dan sebagainya. Nah, apakah itu kebetulan? Tidak. Alkitab kan mengatakan, aku yang membangun, aku yang menghancurkan. Jadi intinya saudara, semua dalam perjalanan bangsa, dalam perjalanan pribadi lepas pribadi, semua ada campur tangan Allah di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi by accident, kebetulan. Tidak ada. Itu yang ditekankan di dalam prinsip kedaulatan Allah. Oke. Terima kasih untuk malam hari ini, Pak Calvin. Ya, sama-sama. Menyampaikan materinya. Diingatkan lagi untuk jemaat, Rabu depan masih ada, itu yang terakhir. Temanya kesalehan hidup orang percaya. Diharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa untuk bergabung kembali. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang materi hari ini mau disampaikan untuk Rabu depan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.
Oke, terima kasih Pak Calvin. Ya, terima Berarti kasih. bisa minta tolong dengan kasih untuk pendeta Pak Yohanes C untuk menutupnya dalam doa. Oke, saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa ya sebagai penutup. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Tuhan telah memberikan waktu yang sangat berharga. Kami boleh dibina oleh Bapak Calvin Renata melalui materi yang sangat penting bagi pertumbuhan pengenalan iman kami. Dan kami mohon biarlah Tuhan tolong supaya apa yang dia hamba sampaikan boleh sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Kami semakin rindu belajar firman Tuhan dan kami boleh bertumbuh secara benar dalam kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri dan kami akan selesai pertemuan ini. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing dan juga pelayanan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Calvin. Ya, terima kasih Pak Cai. Semua Terima kasih Pak Calvin. peserta webinar. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Calvin. Ya. Gereja GKT. Ya. God bless forever.